menjadi ancaman bagi negeri ini. ISIS menjadi kelompok teroris baru yang telah menyusup dan masuk ke kantong-kantong teroris. Bahkan, anggota ISIS yang kembali ke Indonesia mengklaim telah membaiat sekitar 2 juta warga di sejumlah daerah. Negara-negara di dunia dikejutkan dengan kehadiran kelompok garis keras beraliran Sunni mendeklarasikan ISIS. Di pertengahan tahun 2014, dalam video yang berdurasi 8 menit yang diunggah di YouTube, ISIS meminta dukungan warga Indonesia untuk bergabung. Sekelompok warga Indonesia yang muncul dalam video yang dirilis negara Islam Irak Suriah saat itu menjadi sorotan dunia, terlebih bagi negara Indonesia. Dalam video itu, seorang sosok yang disebutkan bernama Abu Muhammad Al-Indonesia tampil berapi-api meminta dukungan warga Indonesia lainnya bagi perjuangan ISIS. Tentu kemunculan video kelompok ISIS menjadi teror bagi republik ini. Apalagi ISIS membidik Indonesia untuk menjaring anggota baru untuk bergabung dengan kelompok mereka. ISIS diduga telah masuk ke Indonesia dan menyusup di kantong-kantong teroris atau di wilayah Indonesia yang sering menjadi tempat ditangkapnya para teroris. Kelompok ISIS bahkan dinilai lebih berbahaya dari kelompok Al-Qaeda. Sejak terbentuk pada tahun 2013, ISIS menuai perhatian dunia. Organisasi jihad ini menarik minat sebagian golongan muda muslim untuk bergabung. Kelompok ISIS dibentuk dengan tujuan memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kedaulatan militer di Irak. Kita sudah punya pengalaman pahit dengan Afghanistan. Kembalinya dari Afghanistan, mereka membentuk JI, kemudian melakukan operasi-operasi aksi teror di Indonesia, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. ISIS ini dari berbagai pihak, terutama dari mitra-mitra kita di negara-negara Arab sana, semua menyatakan ISIS ini lebih berbahaya dari Al-Qaeda. Karena kalau Al-Qaeda asalnya itu kan hanya mentargetkan atau memusuhi Barat. Nah, sedangkan ini justru memerintahkan untuk memerangi negara Islam sendiri yang menurut kacamata mereka belum melaksanakan sepenuhnya syariat Islam versi mereka. Ini kan lebih berbahaya ini. Sementara pengamat terorisme Sidney Jones berpendapat bahwa yang sangat mengkhawatirkan adalah datangnya mujahidin Indonesia secara masif yang ingin kembali ke Indonesia setelah dari Suriah dan Irak. Yang harus dikhawatirkan adalah untuk ke depan, kalau misalnya ada mujahidin Indonesia yang pernah berjihad di Suriah atau Irak dan mau kembali ke Indonesia, misalnya setelah konflik di Suriah sudah beredar mungkin 2-3 tahun ke depan, apakah mereka yang pernah ikut kelompok teror di Indonesia, apakah mereka bisa menjadi pemimpin kelompok teror baru yang punya ideologi yang lebih mendalam, keterampilan dan keahlian kesenjataan yang lebih canggih, dan mungkin pengalaman dan hubungan internasional yang jauh lebih luas daripada orang-orang yang ingin melakukan terorisme di Indonesia sekarang ini. Jadi itulah yang harus dikhawatirkan. Ada juga kemungkinan, tapi sampai sekarang setahu saya belum terjadi, bahwa ISIS pusat bisa kirim pelatih atau dana ke Indonesia. Kalau terjadi, itu juga bisa jadi suatu faktor yang mungkin bisa memperkuatkan kelompok-kelompok terorisme di Indonesia. Nah, yang saya khawatir semangat yang besar, tetapi ilmu kurang, itu nanti yang akan membahayakan pada dirinya sendiri. Jikalau nanti kemudian dia membawa kembali kepada negara Indonesia, pulang ke tanah airnya dia dengan membawa faham, di mana faham yang saya fahami ya mereka itu memerangi orang Sunni, orang Syiah, ya Sunni melawan Syiah begitu. Ya, ini yang jangan sampai nanti kebenciannya kepada Syiah yang sebagian masih menganggap itu bagian dari kalangan umat Islam, walaupun ada sebagian mengatakan itu bukan Islam. Akan jadinya konflik horizontal nanti akan menjadi masalah begitu. Keberadaan ISIS menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan.
Diharapkan umat Islam Indonesia tidak terprovokasi oleh keberadaan ISIS dan tidak ikut-ikutan menjadi pendukung kelompok radikal itu.